Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takero Happy, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tanjung Sari 2, Kabupaten Sumedang. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Riyandi. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Tanjung Sari 2. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah Pak Rian ya. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan mengapa hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi? Karena merupakan salah satu persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran, izinkan saya untuk memberitahu bahwa materi yang akan saya ajarkan yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris ada tujuan pembelajaran, yaitu pada pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan jenis-jenis pakaian dengan tepat dan benar. Kemudian peserta didik juga mampu merespon dan menuliskan cerita tentang pakaian pada kegiatan ini dengan tepat dan benar. Iya, baik Kak. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai seperti itu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak gunakan? Baik, area pengembangan yang saya gunakan yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, peserta didik menyebutkan jenis pakaian dalam bahasa Inggris. Kemudian pada aspek keterampilan, peserta didik mampu menuliskan cerita tentang pakaian pada kegiatan ini. Baik, area pengembang baik Pak ya. Jadi pada area pengembangan yang akan dilakukan oleh Bapak itu ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, yang keduanya aspek keterampilan pada siswa. Bagaimana cara rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah berorientasi pada peserta didik. Kemudian model pembelajaran saya menggunakan model Jigsaw. Kemudian metodenya saya melakukan dengan cara diskusi dan presentasi. Baik Pak. Jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi berorientasi pada peserta didik. Modelnya adalah model Jigsaw. Metodenya itu diskusi dan presentasi ya Pak ya? Betul. Iya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Sepertinya saya akan menggunakan laptop, proyektor, kemudian jaringan internet, dan juga gambar yang berkaitan dengan materi. Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Baik, rencana saya akan melakukan pembelajaran materi bahasa Inggris ini pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, tepatnya pada hari Jumat. Jadi Bapak pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan wawancara lagi ya Pak ya, yaitu pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh ibu pengajar praktek saya Pak ya. Jadi sebelum kita akhiri,
kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, mungkin dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti sehingga saya bisa mempersiapkan dari sekarang. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di tahap pra-observasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas pada tanggal 18 Oktober 2024 pada hari Jumat ya Pak ya. Ya, demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Lulus enak lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, I'm fine too. Okay. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan pelajaran bahasa Inggris, ya. Nah, tapi sebelum itu, ya, kita bakar dulu semangat hari ini, pagi hari ini, ya, agar pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Oke, ya, tepuk semangat. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran ya kita harus berdoa dulu untuk kelancaran belajar hari ini dan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, boleh. Ya, Bu, boleh memimpin doa ya. Duduk siap. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 22 Pembelajaran hari ini adalah Oke. Setelah kegiatan selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya. Kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Oke, yang hari Senin kemarin jadi lihat coba. Oke, maju ke depan. Ayo, maju ke depan, tolong.
kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Lancar. 1, 2, 3. Kamu 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, membela negara Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Terima kasih Mila, silakan duduk. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di unit 4 ya, dengan tema What a Nice Skirt ya, What a Nice Skirt. Nah, sebelum ke sana ya, hari ini adalah hari Selasa dan semua siswa mengenakan pakaian muslim ya. Nah, kenapa memakai pakaian muslim? Ada yang tahu? Riano boleh? Karena hari santri. Oke. Terus ada yang lain? Oke ya. Kita memakai baju muslim ya, yang harusnya biasanya pakai seragam merah putih ya. Nah, tapi hari ini pakai seragam muslim karena kita memperingati hari santri ya, hari santri nasional. Nah, pakaian muslim itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, Bapak akan menayangkan materi hari ini ya. Tolong diperhatikan. Oke, ke belakang kelihatan ya? Ya. Oke, Adla kelihatan dari belakang? Oke, Naila kelihatan dari belakang? Oke. Ya, seperti yang Bapak sampaikan barusan, ya. Kita akan belajar tentang what nice skirt. Kira-kira ya, what nice skirt ini ada yang tahu artinya apa? Ayo, jangan takut salah. Ya. Oke, kita terjemahkan sama-sama ya. Oke. Yang pertama ada kata what itu? Apa? Nah,
Kan? Itu apa? Rok. Ya, jadi bukan apa bagus rok. Ya, nah dalam bahasa Inggris jika menemukan kalimat seperti ini boleh diterjemahkan dulu kata per kata kemudian digabungkan ya dengan atau diperbagus kalimatnya. Jadi apa coba? Tadi apa bagus roh? Kalau dibikin kalimat yang baik dan benar jadi apa? Bukan apa bagus roh, kayak apa bagus roh siapkan. Tapi apa Kamila? Rok yang bagus. Oke, rok yang bagus. Ya, berarti kalau rok itu apa? Pakaian. Ya. Nah, lanjutkan. Nah, perhatikan gambar. Nih, ada 3 orang, 4 orang, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, silakan. Apa yang kalian lihat di gambar yang pertama ini? Apa yang kalian lihat pada gambar? Kelompok 1. Orang. Kelompok 2, baju. Kelompok 3, celana. Kelompok 4, sepatu. Kelompok 5, baju sudah tadi. Jaket. Oke. Tuh, ya. Nah, kemudian apa saja yang mereka pakai sudah tadi disebutkan ya. Nah, kemudian pada gambar tersebut sebenarnya memakai sepatu. Ada yang tahu sepatu dalam bahasa Inggris? Coba Kamila? Shoes ya. Oke, sepatu dalam bahasa Inggris adalah shoes. Nah, sekarang pertanyaannya ada lagi. Kalau sepasang sepatu, apa bahasa Inggrisnya? A pair of shoes. Bukan kapail ya. A pair of shoes. Sepasang sepatu. Lanjutkan lagi. Nah, ada lagi gambar ini. Apa yang kalian lihat? Anak kerudung, baju. Oke. Apa bahasa Inggrisnya? Blouse. Kalau bahasa Indonesianya? Oh. Bisa sweater. Blouse. Kalau bahasa Inggrisnya blouse. Kalau bahasa Indonesia blouse atau bisa disebut juga sweater itu ada bisa jaket, bisa baju lengan panjang saja baju lengan panjangnya ini untuk para perempuan. Biasanya ada yang berbulu, ada juga yang apa ya? Pokoknya ada model yang perempuan yang ininya bisa ditali ke sini ya. Itu lanjut. Nah sekarang a pair of shorts. Sini ada a pair of shorts. Nah, di sini kan ada nih titik-titiknya. Celana yang dari mana? Celana pendek. Berarti a pair of shorts adalah celana pendek. Ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan ini diterjemahkan jadinya sepasang celana pendek. Lanjut lagi. Nah, ini baru ya tuh dalam bocoran. T-shirt itu adalah apa yang dititikkan itu apa? Baju lengan pendek. Baju lengan pendek atau kaos. Ya. Berarti kalau ditambahkan jadi kalau t-shirt itu kaos. Kalau ditambah jadi atau ini apa ini?
sebuah baju atau kaos. kaos. Nah, lahir itu adalah Bayi. Nah, ini yang dilingkari titik kita. Sampai of shoes. Terjemahkan bahasa Indonesianya adalah Sepasang sandal. Nah, coba look and say. Look and say. Ya, yang pertama dari sini dulu. T-shirt. Ayo ulangi yang Bapak ucapkan. T-shirt. T-shirt. Bukan kedengarannya. T-shirt. Oke. A blouse. A skirt. A pair of trousers. A long dress. A pair of shorts. A uniform. A pair of socks. A hat. A pair of shoes. A tie. Oke, nah sekarang kita terjemahkan lagi. Sebanyak 11 item. Kelompok 1, artisan. Sebuah kaos. Kelompok 1, blouse. Ya, kita udah tahu baju, ya. Oke. Kelompok 2, skirt. Sebuah rok. A pair of trousers. Pasang celana panjang. Oke, kelompok 3, long dress. Oke, gaun panjang. Long itu panjang ya. Long dress seperti gaun. Ya, masih kelompok 3. A pair of shorts. Celana. Kelompok 4, a uniform. Seragam sekolah. Good. A pair of socks. Ini yang dicari ini. Oh, bukan sepatu. Kalau sepatu kan shoes. Ya. Ini yang ada bapak-bapak yang duduk. Tuh, sepasang kaos kaki. Kelompok 5, a hat. Ya, tuh. A pair of shoes. Pasang sepatu. Oke, tuh. Lagi, kelompok 5, a tie. Sampai sini paham? Ini ada buktinya. Nah, ya. Gambarnya dimulai dari ini, ya. Nah, kemudian terjemahannya mulai dari angka. Pertama ada sebuah kaos, kemudian ada blus, kemudian ada rok, ada celana panjang, ada gaun panjang, ada celana pendek, seragam sekolah, sepasang kaos kaki, topi, sepasang sepatu dan dasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas tentang alasan mengapa kita memakai baju bos. Kemudian barusan sudah diterapkan materi
materi tentang macam-macam baju, kalian juga sudah menyebutkan tentang berbagai jenis baju. Nah, sekarang ada yang namanya tujuan pembelajaran. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, tujuan kita belajar tentang organize ini, ya. Yang pertama ada kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis pakaian dengan tepat dan benar. Yang pertama, dan yang kedua ada kalian mampu menyebutkan jenis-jenis pakaian dengan tepat dan benar. Ya, ada dua tujuannya, mengidentifikasi dan menyebut. Bedanya mengidentifikasi dan menyebutkan apa kira-kira? Kalau mengidentifikasi artinya adalah ya, oh Bapak mau mengidentifikasi buku ini tuh ada apa aja ya? Oh, di sini ada gambar fisik, ada gambar, ada tulisan, ya. Kemudian ada bab terbang. Nah, itu mengidentifikasi dari apa? Menelaah, ya, mengidentifikasi itu menelaah atau mencari tahu ada apa saja di. Kalau menyebutkan, nah setelah mengidentifikasi ada apa di sini, baru kalian menyebut, ya disebut, ya diucap. Oke, kita sekarang mengapa kita membutuhkan pakaian? Tuh. Ya, untuk menutup badan. Apa lagi? Siapa lagi? Kaca. Untuk menutup aurat. Oke. Terus? Ya. Apa lagi? Ada ya? Agar tidak kedinginan. Oke. Ada lagi? Melindungi badan. Oke. Terus? Apa lagi? Menjaga badan, oke, menjaga atau melindungi sama ya, oke, bagus. Apa lagi? Oke, barusan adalah manfaat kita memakai pakaian. Yang pertama menutup aurat, yang kedua itu menutup badan atau menutup aurat, ya agar tidak dipandang oleh orang lain. Ya, kemudian tadi untuk melindungi badan, Pak. Oke, melindungi badan itu baik dari hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang dapat membahayakan kulit. Kemudian itu melindungi juga dari sinar matahari agar tidak langsung memakai badan kita. Kemudian tadi Pak, agar tidak kedinginan, Pak. Oke Bu, ya baju melindungi kita dari cuaca yang dingin, ya sehingga menambah dalam tubuh. Nah sekarang apa bedanya manusia, tumbuhan, dan hewan? Coba, apa bedanya nih manusia, tumbuhan, dan hewan? Kalau manusia gimana? Kalau hewan gimana? Kalau tumbuhan gimana? Ya, Kamila. Manusia memiliki akal dan pikiran. Oke, manusia punya akal dan pikiran, good. Hewan? Hewan punya akal? Punya pikiran? Punya. Kalau tumbuhan? Punya pikiran? Punya akal? Oke. Nah, jadi itu salah satu yang membedakan. Apalagi yang membedakan?
Manusia memakai pakaian yang hangat. Contohnya sweater, jaket, selimut, kaos kaki, sarung tangan, shawl. Ya, sudah jelas kaos. Terus lagi yang dipakai di sini. Topi. Topi. Boleh. Topi atau kupluk. Boleh. Kalau hewan pakai kupluk nggak? Pakai selimut? Pakai jaket? Pakai kaos kaki? Sarung tangan? Lantas pakai apa? Pakai bulu. Ya, ternyata hewan itu memakai bulunya berfungsi untuk menghangatkan badan. Ya, makanya dari itu tadi disebutkan oleh Kamila, manusia memiliki akal dan pikiran katanya. Sedangkan hewan hanya mempunyai pikirannya hanya untuk berburu, mencari makan. Nah, makanya banyak ya pakaian kita yang terbuat dari kulit hewan. Contohnya apa? Jaket dari domba, sweater dari bulu, Sepatu dari kulit ular. sepatu dari kulit ular, kulit buaya juga bisa ya. Kemudian ada nih kalau di luar negeri itu ada yang pakai jaket dari berbulu kapal. Nah, bulu itu dari mana? Dari hewan. Bisa domba, bisa juga hewan. Nah, buah ya. Ada ya, bulu ya, bisa. Kita lanjut ya. Nah, sekarang Bapak mempunyai tugas untuk kalian. Tugasnya secara berkelompok ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok awal ya. Berarti ini disebut dengan kelompok awal ya. Silakan diskusikan. Bapak sudah sediakan Chromebook untuk membantu kalian ya. Chromebook itu dipakai untuk atau sebagai pengganti dari kamus bahasa Inggris ya. Oke, silakan kalian cari Google Translate. Masuk ke Google Chrome, kemudian kalian cari Google Translate. Bahasa tinggi, bahasa tinggi. Anak-anak, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, Bapak akan jelaskan bagaimana alur dari kerja kelompok kalian. Kelompok 4, tolong perhatikan. Ya. Alurnya seperti ini. Ya, kalian sudah diberikan buku, kalian sudah diberikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Nah, di LKPD tersebut ada 5 nomor ya yang harus kalian isi. Silakan kalian isi apa gambarnya atau bendanya itu namanya apa, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, masing-masing anggota kelompok harus mengerjakan soal tersebut. Berarti kalau misalnya isi pada 5 soal, berarti kalian bagi-bagi saja, satu orang satu nomor. Paham? Oke, setelah itu nanti akan ada dibagi lagi kelompok ya yang dinamakan
sebagai kelompok ahli. Dari masing-masing kelompok kalian berkumpul, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok awal. Yang nanti kalian tuliskan di buku masing-masing dan menuliskan di sini satu ya. Oke. Setelah kalian berdiskusi di kelompok ahli, setelah dicatat semuanya, kembali lagi ke kelompok awal. Untuk apa? Untuk mempresentasikan lagi dari diskusi di kelompok ahli. Nah, setelah kembali ke kelompok awal, diskusi lagi, kemudian kalian ambil kesimpulan. Ya, di LKPD kelompok awal itu berbeda-beda soalnya. Ya, jadi kerjakan bagi-bagi tugasnya, ya, per orang harus mengerjakan. Masuk ke kelompok ahli, presentasikan masing-masing, kemudian kembali lagi ke kelompok awal, presentasikan masing-masing, buat kesimpulan. Setelah itu kita presentasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh ya? Untuk nama kelompoknya silakan kalian beri nama kelompok dari buah-buahan. Nah, kemudian waktu pengajarnya, anak-anak belum selesai ya. Waktu pengerjaannya di kelompok awal 10 menit, di kelompok kali 10 menit, dan ketika balik lagi ke kelompok akhir itu 10 menit. Jadi total ada 30 menit. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan, sambil bapak absen ya. Yang disebut namanya acungkan tangan. Adika Adla, tangan kanan ya. Aistia, Aini, Alkaira, Arjuna, Aulia, Yami, Saki, Maira, Auja, Kamila, Kansa, Naila, Muhammad Farel, Muhammad Jamil, Noval, Evan, Riano, Satrio, Sitio Irial, Siti Nur, Sofia, Sofia sakit, Sultan, Tanaya, Tiara, Kasisa, Mikail.
Bahasa Inggris. Waktunya 4 menit lagi ya.
Satu menit terakhir. Kalian tentukan ya, yang nomor 1, materi nomor 1 siapa, yang nomor 2 siapa, yang nomor 3 siapa. Sudah, waktu habis. Waktu sudah habis. Ya, waktunya habis. Silakan tentukan siapa tadi sudah menentukan siapa yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Cung yang nomor 1. Mengerjakan nomor 1, Cung. Nomor 1, Cung. Oke. Nomor 1 boleh berdiskusi kelompok ahli di kelompok ini. Berarti kelompok ini berdiri dulu. Berarti ini suka Jamir, Ika, berdiri dulu. Silakan yang kerjakan nomor 1 bergabung di sini. Gak usah. Ya, ayo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, duduk di sana. Yang mengerjakan nomor 2. 1, 2, 3, 4. Ini yang nomor 2 siapa ngerjainnya? Nomor 2. Oke, sebentar. Di sini, yang ini berdiri dulu. Nomor 2. Gabungan sama nomor 3. Siap, sini. Duduk. Saya mengerjakan nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Di sana, di sana. Oke, nomor 2 di sini. Oke. Yang mengerjakan nomor 3. Yang mengerjakan nomor 3, Cung. Oke, nomor 4. Nomor 4 di sini, sini. Oke, nomor 4 di sini ya. Oke, Raul sama Iqbal di depan dulu. Ika nomor berapa? 4, 4 ya. Duduk sini 4.
Dia nomor berapa? Hah? 4 itu. Berarti ini sisanya yang lebih lima ya? 1, 2, 3, 4. Ini boleh di sana. Oke, ini jauh. Ya, sana. Itu ikut dulu di situ. Nika sama Rian ikut dulu. Ke bawah, jangan naik ke kursi. Jangan naik ke kursi. Bawah. Nah, tuh kayak gitu. Masing-masing kelompok itu dikasih kertas kosong untuk masing-masing dan satu kertas yang ada suruhannya, ya. Nah, kalian tinggal lihat suruhannya di sini, ya. Presentasikan hasil diskusi kalian di kelompok sebelumnya, kemudian tulis hasilnya. Nah, berarti setiap orang harus mempresentasikan apa yang telah didiskusikan di kelompok sebelumnya. Contohnya, misalnya Bapak bagian nomor 1. Oke, saya akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok sebelumnya. Saya mengerjakan nomor 1, yaitu adanya buku. Buku dalam bahasa Inggris adalah book. Ada sebuah buku. Dalam bahasa Inggris adalah sebuah book. Oke, kemudian lanjut ke orang yang kedua. Ya, misalnya orang keduanya si Tika. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok sebelumnya. Saya mengerjakan nomor 2, yaitu sebuah pensil. Bahasa Inggrisnya adalah a pencil. Paham sampai sini? Nah, setiap orang yang presentasi kalian catat di kertas yang tadi, ya, kertas yang kosong untuk bakal nanti kalian kembali lagi ke kelompok sebelumnya. Dan jangan lupa ada satu orang yang nulis di sini, ya. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya, kalian. Ya, di kertas kosong dulu, nanti di kertas yang ini tulis sama satu orang. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? sekali lagi ya. Ini namanya adalah kelompok ahli, di mana
masing-masing kelompok disebar ke kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok sebelumnya. Ya, contoh misalnya Al-Qaira presentasi, berarti yang lainnya Qaira, Astia, Tanaya sama Kamila mencatat apa yang dipresentasikan oleh Al-Qaira. Nah, lanjut lagi, misalnya Qaira yang kedua. Nah, berarti Al-Qaira dan yang lainnya mencatat apa yang disampaikan oleh Qaira dan seterusnya begini. Nanti setelah selesai semua, ya, nah, salin ke sini. Cukup sama satu orang saja. Ya, tunjuk oleh satu orang. Tulis, nanti setelah selesai di sini baru kembali lagi ke kelompoknya masing. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mengerti? Oke, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Kita representasikan. Tadi misalnya Siti kamu ngerjain juga enggak jauh kan? Tadi waktu juga kamu ngerjain berapa? Nah, siapa yang lainnya tulis. Satu, ini Sitinya nih, Sitinya misalnya tadi saya akan presentasikan hasil kerja di ya mengajarkan menerjemahkan benda yang kopi. Masih kalian tulis nomor 1 kopi sama artinya apa? Siti kopi bahasa Inggris sebuah kopi sebuah kopi terus lanjut bisa bangsanya mempresentasikan buku sebuah buku dalam bahasa Inggris namanya misalnya tulis
Kan ini kan ada nih, coba. Kalian semuanya. Nah, giliran misalnya ini, ya. Ini tadi bendanya apa? Ini? Langsung wanita, sok tulis yang lainnya. Langsung wanita, atau sebuah tas. Tulis sebuah tas. Oke, sama dengan apa bahasa Indonesia sebentar? Nah, tulis tuh bahasa Inggrisnya, tulis. Tulis bahasa Inggrisnya. Jadi jangan nah, kalau sudah giliran jadi apa? Jadi apa juga oh, kasih tahu kayak pasang sepatu, so namanya tulis bawah. Ya, 3 menit terakhir. Ini Kasih.
Laki-laki silakan kembali ke kelompok awal. Ya, laki-laki. Kembali ke kelompok awal. Ayo, Bapak. Empat, tiga, dua, satu. Ini Aulia, kelompok ini. Ambil ke sini. Ya. Nah, di kelompok awal ini silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya kesimpulan dari apa yang telah kalian temukan di kelompok asli. Ya, boleh menuliskan contoh, misalnya nomor 1 itu ada benda yang sama, misalnya bendanya sepatu. Misalnya Rianu dan Meila, Kansa, Faira dan Satrio ternyata dari nomor 1 dan nomor 5 ada benda yang sama, berarti tuliskan satu sepatu. Tulisnya sepatu satu aja. Ya, tulis di situ. Ya, tulis di sini, tulis di sini ya, tulis di sini. Masing-masing kelompok sudah dikasih ini. Ya. Jangan cuma satu aja, bendanya bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Ya, contoh. Misalnya, ya, dari 5 orang itu semuanya ada benda yang bernama sepatu. Dia tulis nomor 1 sepatu sama dengan Oke, cari lagi benda yang sama. Ya, barang yang sama cari lagi. Misalnya nomor 2 apa? Tulis. Setelah nomor 3 ternyata hanya 4 benda yang sama. Yang nomor 5-nya bendanya beda. Nah, berarti tulis apa benda yang beda. Misalnya dari Aulia bendanya apa yang beda. Terus Anjuna apa. Terus siapa? Omar apa. Kemudian Tiara apa. Dan Anak apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kerjakan. Tinggal ditulis saja apa yang samanya. Kalau yang samanya harus Ya. Saya ada orang sama tulis. Ya,
aja ada apa aja dan sekali dibuat ini boleh ditulis ini apa kalau ada yang salah bisa disebutin kalau misalnya juga kalau ada yang sama kecuali kalau ya bisa di sini ya, bisa di sini ya. Titik dulu, weh. Apa cepet? Ada apanya? Ya. Tapi nasi ada. Bukan 5 derajat. Nasi ada. Seratus ada.
Ada yang berapa? Kalau datang terakhir, kita sudah memasuki waktu presentasi ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil ya yang harusnya ditulis di kertas. Jangan lupa ya, untuk presentasi kita ada pembukaan, ada pembacaan materi, dan yang ketiga penutup. Ya, silakan pembukaan. Di sini aja berdiri. Tangannya duduk, Yang lainnya perhatikan kelompok 1. Ini kelompok 1 mau presentasi. Ya, silakan kelompok 1 dimulai. Yang pertama sebuah kopi, bahasa Indonesia adalah
Dua orang sama satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekian dari hasil diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 kelompok yang telah presentasi, ya, dapat disimpulkan bahwa pakaian, jenis-jenis pakaian itu sangat beragam. Yang pertama ada kaos, bahasa Inggrisnya t-shirt. Kemudian apa lagi? Kacamata, bahasa Inggrisnya glasses. Kemudian gaun bahasa Inggrisnya dress. Kalau gaunnya panjang, dress. Kemudian ada apa lagi? Celana panjang itu bahasa Inggrisnya adalah pair of apa? Trousers. Terus apa lagi? Topi bahasa Inggrisnya adalah hat. Kemudian dasi bahasa Inggrisnya adalah ketan. Ya, ketan. Ya. Nah, selanjutnya ya kita akan mengumumkan kelompok yang terbaik, baik itu dari diskusi maupun dari presentasi. Ya. Oke. Mau disebutkan langsung juara satunya dulu, langsung juaranya satu atau dari juara kelima? Oke. Juara kelima atau urutan kelima ada kelompok Kamilan urutan keempat ada kelompok Krianu. Urutan ketiga kelompok Al-Qaeda. Urutan kedua ada kelompok Sanaya. Jadi kelompok juara pertama atau nilai penilaian yang tertinggi berarti adalah kelompok Asia. Nah, makanya untuk apresiasi juara ke-1 kita tepuk tujuh. Ya, tepuk tujuh. Asik, Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat kita. Pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi unit berapa? Unit 5. Mana? Ya, karena sekarang itu adalah unit 5. Ya. Unit 6 itu kita akan bahas tentang
Ini apa? Ini? Ini? Oke. Berarti tadi anggota suku bahasa Inggrisnya adalah body. Ya, minggu berapa tuh selanjutnya kita akan belajar tentang part of body. Oke, pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, oke, silakan kalian pimpin doa setelah belajar. Berdoa. Ya. Doanya di dalam hati ya, menurut kepercayaan masing-masing. Nanti setelah belajar, nanti kita berdoa. Setelah belajar. Terima kasih Bapak ucapkan. Inilah topik hari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pasca Observasi dengan saya Tati Rohaiti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tanjung Sari 2 Kabupaten Sumedang. Sekarang saya bersama Bapak Rian sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Arianti selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapak, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, tapi Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Pak ya, pada pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait apa sih yang terkait proses observasi yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik Pak ya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Baik Bu, pada awalnya saya itu merasa tegang. Kenapa demikian? Karena mungkin ini adalah hal yang pertama, hal baru yang saya alami gitu ya Bu ya. Nah, tetapi pada akhirnya karena mungkin dipengaruhi oleh motivasi siswa atau keinginan siswa belajar dengan saya, jadi seiring berjalannya pembelajaran saya tidak merasakan tegang lagi. Iya Pak ya, alhamdulillah Pak ya, karena motivasi anak-anak gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kita tidak merasa tegang ya. Betul. Kalau kaitan dengan area pengembangan, apa yang Bapak lakukan dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, yang pertama itu tahapan yang saya persiapkan yaitu mempersiapkan atau membuat perangkat pembelajaran. Kemudian pada aspek, ada dua yang saya ambil, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan itu ada peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis pakaian dalam bahasa Inggris dengan benar. Kemudian yang kedua, pada aspek keterampilan itu peserta didik mampu menuliskan cerita tentang pakaian dalam bahasa Inggris dengan benar. Seperti itu Bu. Baik Pak ya.
Jadi area pengembangan Bapak yaitu keterampilan dan pengetahuan ya Pak ya. Betul. Menurut Bapak bagaimana area pengembangan yang telah Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik apa belum? Baik, menurut saya itu sudah berjalan baik. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang saya rasakan ya Bu ya. Seperti itu. Menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran di kelas? Ya, salah satunya masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Artinya peserta didik tersebut kurang aktif atau pasif ya Bu ya. Mungkin itu diakibatkan karena mood siswa ketika masuk kelas yang tidak baik. Dan setelah saya refleksi dan saya cari referensi-referensi tentang emosional anak, ternyata mungkin itu bisa diakibatkan dari adanya hal-hal yang tidak diinginkan peserta didik tersebut di rumah atau di perjalanan menuju ke sekolah, baik itu adanya permasalahan atau misalnya ada kejadian yang kurang mengenakan ya. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif mungkin seperti itu. Iya, betul. betul. Ya. Jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, salah satunya ada mood siswa yang kurang baik, mood peserta didik yang kurang baik. Kemudian yang kedua itu mungkin saja saya merasakan bahwa pengemasan materi yang saya buat itu kurang menarik bagi seluruh peserta didik yang ada di kelas saya. Nah, kemudian yang ketiga itu saya merasakan bahwa saya kurang memotivasi belajar peserta didik saya. Dalam artian saya kurang memberikan ice breaking yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar seperti itu. Iya, baik Pak ya. Jadi rencana kedepannya Bapak akan memperbaiki proses pembelajaran ya Pak ya? Ya. Memperbaiki pengemasan materi mungkin ya Bapak, menambahkan ice breaking, ya mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Pembelajaran yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sekarang kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan kaitan dengan pembelajaran? Ya, insya Allah rencana realisasi perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran sebelumnya itu akan saya laksanakan secepatnya, Bu. Iya baik Pak ya. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin ya Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Arianti. Mungkin dari wawancara kita berdua ya Pak ya, Bu ya bisa akan memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan pasca observasi ini. Baik, terima kasih Bu Tati atas kesempatannya. Setelah Ibu amati dari video ya yang sudah dibuat oleh Bu Tati mengenai praobservasi, kemudian observasi dan sekarang pelaksanaan pasca observasi, Ibu rasa itu sudah baik ya. Sudah adanya terlihat kegiatan coachingnya itu, terlihat adanya kemitraan dari Bu Tati, kemudian kehadiran penuh ketika kalian memaparkan jawaban yang atas pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian proses pembelajaran yang kalian lakukan juga ya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh kalian, yaitu adanya berdiferensiasi, kemudian KSE, juga budaya positif. Namun ada hal-hal yang tadi betul sekali yang kalian ungkapkan bahwa ketika pembelajaran masih ada siswa yang pasif dalam diskusi kelompok. Nah, tadi kalian akan melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi untuk pembelajaran berikutnya dengan memperbaiki perencanaan, kemudian menambahkan lagi ice breaking yang menarik untuk siswa. Itu sangat baik sekali ya, supaya anak lebih menarik, lebih menyenangkan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk umpan baliknya Bu Tati. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Tati.
Ya, terima kasih banyak ya Ibu ya atas umpan baliknya, tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Alhamdulillah serangkaian kegiatan telah berjalan dengan baik, baik dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arianti dan kepada Bapak Rian. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.